Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau masih menjaga kami, melindungi kami sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman yang kami dengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari kitab Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita membaca sepintas ayat ini, maka kita akan sedikit tidak mengerti apa maksudnya. Apa maksud yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini. Dari konteks ayat di atas kita dapat mengatakan bahwa Yesus ingin menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar dari semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang memberitakan kedatangan Kristus, yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Begitu pentingnya peran Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, jelaslah bahwa Yohanes Pembaptis yang terbesar dari antara semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan. Harus dimengerti bahwa dia adalah nabi yang terbesar dari semua nabi. Di bagian ini Yesus sedang merujuk pada kitab Maliaki 3 ayat 1, di mana dinubuatkan akan muncul utusan sebagai sosok seorang nabi. Memang kita tidak melihat Yohanes melakukan mukjizat apapun. Namun kita harus ingat bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang penerobos, seseorang yang mendahului atau menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias. Dan Yohanes memberitakan dengan tegas bahwa Yesuslah Sang Mesias yang ditunggu-tunggu mereka, sekalipun ketika ia dipenjarakan. Seruan yang sering kita dengarkan dari Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk pertobatan supaya masuk dalam kerajaan Allah. Hal pertobatan yang diserukan oleh Yohanes juga sering seiring dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, melalui perikop hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kerajaan Allah. Jadilah pribadi yang memiliki bagian besar dalam kerajaan Allah. Terlebih dalam minggu Advent ini, mari kita perbaiki kualitas diri dan iman sebagai wujud untuk mempersiapkan diri masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Sungguh luar biasa. Meskipun kami banyak melakukan kesalahan, namun kasih setiamu tetap hadir untuk menemani kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu dan mengerti setiap firman yang mereka dengarkan, dan berikanlah kekuatan sehingga mereka mampu menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tambahkan sukacita, tambahkan rezeki, jauhkanlah mara bahaya dari mereka Tuhan. Berkati anak yang Kau berikan ke tengah-tengah keluarga mereka. Lindungi, jagai mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, kepintaran. Berkati mereka di setiap proses studi mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melewati setiap studi mereka dengan baik dan mereka dapat menggapai cita-cita mereka, mendapatkan apa yang mereka inginkan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin bersuka cita dan memuji Engkau di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan dengan anak jemaat-Mu pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan menunjukkan pekerjaan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dan memuji Engkau dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan setiap anak jemaat-Mu pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menunjukkan sebuah pasangan hidup yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Berkati obat dan para medis yang merawat mereka sehingga mereka dapat kembali sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan permasalahan saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang menjagai mereka,
yang mengarahkan mereka sehingga mereka hanya tetap gantung kepadamu Tuhan, bukan dengan kekuatan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan buat bumi kami pada saat ini yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, jagai dan lindungilah kami sehingga kami tidak terkena wabah virus COVID-19 Tuhan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang mengangkat virus COVID-19 ini Tuhan dari bumi ini sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan, tanpa harus takut untuk bergerak. Kami berdoa Tuhan buat setiap para haladomu Tuhan, berkati mereka, berikan kebijaksanaan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik sehingga namamu semakin dimuliakan. Kami adalah manusia berdosa, hapuskanlah segala dosa kami sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.